Temu lagi di Hot Room. Ribuan fans Hotman Paris selalu bertanya, kapan sih Hotman itu istirahat? 24 jam Instagramnya hidup terus. Dan jam 3 pagi pasti sudah hidup, sudah ada saya di kolam renang tiap pagi mengerjakan berbagai kasus. Rahasianya di pagi hari, karena satu-satunya kopi yang bisa diminum tidak kena lambung walaupun belum makan adalah kopi luwak hitam premium. Sampai Sintayong, ketua timnas nasional, ngopi dari gua gaya gua. Inilah dia nih. Kopi terbaik. Pak Ali Trenggadana. Apa? Tranghanda. Handal. Ini terlalu banyak penolakan. Ya. Logis nggak penolakan tersebut? Dan sebaiknya pemerintah ya udahlah pasrah aja, stop aja atau hentikan. Iya, penolakan itu sih wajar, Pak. Tapi gini, kalau kita lihat ya, informasi yang beredar di masyarakat itu banyak misleading, Pak. Jadi ini kita samakan persepsi dulu. Apa itu tapera gitu kan? Ya. Kalau saya lihat sebenarnya tadi Pak Syukur yang sempat menggolkan ini di undang itu dasarnya bagus, Pak. Jadi ini sebetulnya bukan tabungan. Ini beda kalau kita bicara Baper Tarum. Dia menabung ya, untuk ini nanti cikal bakalnya Baper Tarum. Betul, cikal bakalnya Baper Tarum. Tapi memang apa itu Baper Tarum? Baper Tarum itu yang buat PNS, Pak ya. Dia tabungan buat PNS. Nah, jadi, itu kan berkembang potongannya kecil tetapi untuk subsidi uang muka. Betul, nah, tapi kita melihat dikembangkan aja tiba-tiba PP-nya berbeda. Betul. Tapi ini Tapera itu sebetulnya bukan tabungan. Tapi dia dana-dana dari peserta itu dikumpulkan, dikelola oleh Badan Tapera dan nanti disalurkan menjadi sumber dana murah buat perumahan. Jadi bukan tabungan. Ini karena namanya tabungan perumahan rakyat itu jadi masalah nih. Jadi misleading nih. Jadi kalau kita bicara tadi, kenapa lahirnya Tapera itu? Karena saat ini kan masyarakat konsumen MBR itu kan menggunakan APPP, Pak. Dianggarkan di APBN. Ya, APPP itu bunganya 5% 20 tahun. Jadi untuk yang patokannya di harga 180 juta, sekarang tuh minimum patokan harga rumah 180 juta, itu MBR bisa beli rumah dengan harga bunga 5%. Tapi dana dari APBN itu masih belum cukup. Saat ini aja 13,7, itu hanya bisa bangun 166.000 unit. Itu pun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang 224.000 unit. Karena itu pemerintah itu butuh dana jangka panjang, Pak. Nah, salah satunya dengan Tapera. Jadi Tapera itu kan yang dipotong itu kan sebetulnya gaji konsumen yang di atas upah minimum. Jadi yang di bawah itu nggak dikolek gitu kan ya. Nah, dana itu kemudian dikelola. Sebetulnya isunya ini saya lihat tadi belum ada yang bicara masalah transparansi. Jadi konsepnya bagus nih Bang Hotman, kalau saya Tapera itu bagus. Tapi kemudian pengelolaannya seperti apa? Karena masyarakat ini saat ini ditampilkan drama-drama korupsi, transparansi, dana Asabri, dana apalagi Taspen, Jiwasraya. Itu kan jadi masalah gitu loh. Dan kalau kita bicara Tapera ini kan sebetulnya agak beda, ini binatangnya beda nih. Kalau kita bicara dengan BPJS. BPJS itu ada asuransi di sana ya Bu ya. Kemudian dengan BPJS TK. BPJS TK itu tabungan, bukan dana dikelolaan gitu loh. Tapi karena ini juga salahnya mungkin namanya nih, namanya itu Tapera, tabungan perumahan rakyat. Harusnya itu salah. Harusnya itu ini Badan Pembiayaan Perumahan. Karena itu dananya dikelola, bukan misalnya tadi, saya nabung nih 62.000 sampai berapa tahun pun nggak akan beli rumah dengan harga itu. Tapi bukan itu sebetulnya inti Tapera itu. Dana dikelola, Bang Hotman. Tapi kan yang bisa menikmati kan hanya yang gajinya di bawah 8 juta. Betul. Itu kembali lagi, itu kan salah satu alternatif mengambil dana masyarakat, mengambil dana masyarakat dan atasnya kota yang menengah atas bantu yang menengah bawah. Untuk beli gaji karyawan yang 100 juta, dia gajinya harus dipotong 2,5%. Untuk bantu yang bantu dalam nggak langsung ya, itu bantuan atau paksaan. Nah, itu yang menjadi isu di situ. Tapi kalau kita bilang konsepnya, Bapak setuju nggak itu paksaan? Itu paksaan. Jadinya orang paksaan. bekerja kok gaji gua dipotong, betul. Sementara dia tidak berhak memakai itu untuk pembiayaan rumah. Betul. Itu mah pemaksaan itu mah. Konsepnya itu, harusnya kan tidak diwajibkan. Tapi konsepnya Tapera itu menurut saya itu salah satu alternatif yang membuat sumber dana pembiayaan itu murah. Saat ini nggak ada. Dana APPO-nya nggak cukup. Kalau kita bicara 166.000 unit,
kalau kita permintaan rumah itu 700.000 sampai 800.000 unit, dananya dari mana? Jadi karena dana kurang, maka dibuatlah yang harusnya sukarela menjadi paksaan. Betul. Kenapa nggak PPh badan aja dinaikkan jadi 70% seperti pajak hiburan? Itu pengusaha teriak lagi kan Pak? Kena lagi. Ya masa karyawan yang cuma gajinya kayak di Jogja cuma 2,5 juta harus dipotong lagi. Memang menurut saya ini timingnya itu nggak pas gitu ya. Apalagi sosialisasinya ini kan Gimana? ujuk-ujuk gitu. Ya, saya kalau boleh menambahkan ya, terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Memang saya merasakan betul dengan kawan teman-teman semua bahwa di era pemerintahan sekarang ini ya, dalam hal membuat undang-undang itu antara judul dengan isi itu kadang malah bertolak belakang. Contoh tentang undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja. Namanya kan cipta kerja. Maka logikanya kan menambah lapangan pekerjaan. Tapi saya rasakan fakta-fakta di lapangan justru banyak yang ter-PHK dengan adanya undang-undang cipta kerja ini. Artinya kan bertolak belakang. Itu salah satu contoh. Nah, maka sama dengan ini. Apapun namanya tadi Pak Ali menyampaikan bahwa ini namanya keliru. Tapi kan poinnya adalah upah kami akan dipotong. Benar. Ya, sementara setelah dipotong kami tidak ada. Saya cerita dulu ya tadi karena udah sempat dibuka ya, tidak ada kesempatan tadi. Ini dulu cikal bakalnya ini, bayinya ini adalah Bapertum, Badan Pertimbangan Tabungan, tapi ini khusus untuk PNS. Nah, di mana dana ini adalah untuk membantu PNS pada saat dia mau membeli rumah cicilan. Nah, terus pada saat itu di Komisi 5 dipikirkan, ya kenapa PNS saja? Masyarakat terlibat dong untuk dibantu oleh pemerintah untuk cicilan. Nah, tiba-tiba PP-nya wajib. Itu yang jadi masalah. Undang-undangnya juga wajib. Dan pemerintah nggak iur di situ. Satu poin. Pemerintah bisa memulai penerapan ini atas biaya yang diambil di iur dari ASN dan TNI Polri. Oke, sebentar Pak. Pada konteks itu, bila sudah berjalan, dikaji atas perluasannya. Sambil saat ini meningkatkan perluasan manfaat layanan tambahan BPJS yang bisa bersaing di angka 5%. Silahkan dioptimalkan. Satu sisi pada prinsipnya, buruh itu, pekerja itu sensitif terhadap tambahan apa yang disebut iuran. BPJS itu udah nambah iur. Ini program jaminan sosial yang dimana memberikan tambahan manfaat berupa perumahan. Clear. Ketika sudah cukup matang, maka dikaji apakah perlu ke swasta. Swastanya siapa? Nah, hari ini ketika cakupannya enggak, bisa kita rubah. Katakanlah UMP atau UMR yang di bawah 2 juta rupiah, maka bisa ikut dan seterusnya. Tapi kita harus ingat, gotong royong itu diperuntukkan untuk hal-hal yang sifatnya jaminan sosial. Dan ketika angsuran itu diberikan tapi tidak ada kepastian atas haknya, maka kewajiban itu pasti menuai badai. Dan salah satu adalah karyawan atau manajer-manajer yang gajinya besar, dipotong 2,5%. Masalah hak dan kewajiban. Haknya dia berikan, kewajiban dia berikan, haknya dia dapat. Maka prosesnya matangkan dulu, penerapan diberikan untuk ASN, untuk TNI Polri jalanin. Sambil perluasan kepada pihak swasta. Menurut Bapak bakal kena gugatan MK ini nanti? Kalau PP-nya sih saya kira bisa digugat dalam arti masyarakat dan DPR bisa uji materi ke Mahkamah Agung. Iya, kalau undang-undangnya saya kira menarik untuk kita cermati apakah ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan sosial, undang-undang TAPRA ini. Kalau dia bertentangan bisa saja Pak masuk ke MK. Gimana? Mau ajukan gugatan MK dari kaum buruh? Sementara kami akan melakukan aksi-aksi dulu, demonstrasi dulu sambil nanti akan kita lihat kaji. Kalau Bang Hotman nanti berkenan jadi kuasa, kita akan pertimbangkan. Saya ingin nambahkan Bang, dari filosofinya Bapetarum tadi ya, Bapetarum tadi, itu kan Bapetarum itu punya persoalan, transparansinya. Jadi ASN itu udah nabung sekian puluh tahun, kemudian ketika dia pensiun, dia tidak dicairkan. Bahkan diakui juga dalam Bapetarum itu, dan ini sebenarnya masih juga di BP Tapranya, ada orang-orang yang terdaftar dipotong terus setiap bulan, tetapi dia tidak terdaftar NIK-nya. NIK-nya didaftar, begitu dia pensiun, dia bingung dikembalikan kemana ini. Nah, menurut saya pengelolaan kayak begini ini yang harusnya diperbaiki dulu
Jadi undang-undang ini sebetulnya filosofinya adalah memperbaiki tata kelola Oke, dari. tadi yang di sebelah, tadi Bapak mengatakan ini tunda. Kalau Pak Aditya bilang tunda. Saya lebih mengatakan adanya duplikasi yang perlu dikembalikan dan dioptimalkan pada fungsinya MLT. Enggak, oke lah, karena duplikasi perlu tunda. Ya implikasinya berarti nggak optimal ya Tunda. tunda. Mau gugat MK enggak? Saya kembalikan pada mekanisme. Pengusahanya, asosiasi pengusaha. Nah, MK atau tidak? Diskusinya Jawab jadi dulu, menarik. belum tahu. Kalau saya ditanya untuk apakah ke MK atau tidak, dalam posisi kali ini adalah bahwa Bagi pengusaha. BPJS telah menjadi pilihan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini tidak perlu. Tidak dibutuhkan dalam waktu jangka panjang. 3, Bapak ini sebaiknya tunda. Menurut saya sih ini harusnya ditunda. Tunda. Tapi tadi Pak Bang, saya mau tambahkan, Ya. itu menarik yang Pak Adit sampaikan juga Pak Ahmad itu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat, ini masalahnya itu, ini terlepas dari besarnya 3% itu ya, 2,5 plus 0,5. Ini ada masalah kepercayaan Bang Hotman, ke pemerintah. Nanti kenapa kasus Asabri, kasus Iya, itu kan- Jiwasraya nah, gitu. kan disuguhkan Duitnya masuk seperti ke itu kan. Jadi pengusaha. konsepnya bagus, ketika itu pengelolaan dananya nggak bagus, itu jadi masalah. Benar. Masyarakat seakan-akan ini ya tadi. Pertanyaan saya, Bapra itu sudah profesional enggak dalam hal menginvestasikan uang? Betul. Sudah atau tidak? Nah, satu lagi itu masalah. Eksekutifnya dari mana? Nah, satu lagi Pak, itu di Tapera itu disebutkan itu diwajibkan melalui manajer investasi. Oke. Ya. Nanti Yang tadi manajer dengan investasi SBA yang dapat duitnya. Nah, Bang Hotman pasti tahu kan. Jadi ketika ada, kan kalau kita bicara manajer investasi ada fee Pak. Ya, fee fee. itu berpotensi jadi dana bancakan. Itu yang jadi masalah kan. Akhirnya para manajer investasi akan membeli Lamborghini dan berlian dari uang minibuh buruh. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.